Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tommy Tampang Setia. Di video ini saya ingin memberikan sebuah video pembelajaran berdasarkan sintaks, metode, dan media pembelajaran yang telah saya pilih sebelum-sebelumnya dan telah saya susun. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa Google Classroom. Berikut tampilan utamanya. Sebagai pendidik, pertama-tama kita harus membuat kelas terlebih dahulu dengan mengklik tombol tambah di sini, kemudian buat kelas. Lanjutkan. Nama kelasnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajarannya produk kreatif dan kewirausahaan. Bagian dan ruangnya bisa ditentukan sesuai dengan jadwal dan kelas mata pelajaran tersebut. Kemudian klik buat. Ini sedang membuat kelasnya, butuh waktu. Nah, berikut tampilan kelas tersebut. Di sini ada kode kelas yang harus dibagikan kepada siswa, sehingga siswa bisa gabung di kelas ini. Kemudian kita bisa pilih tema. Sebagai berikut, dan banyak lah. Oke, kemudian kita bisa mengupload materi pembelajaran seperti berikut. Misal, materi 1 bisa usaha. Kemudian kita bisa menambahkan file seperti PowerPoint. Sebagai materi pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian kita bisa menguploadnya. Berikut caranya. Nah, sudah. Kemudian kita bisa memposting materi tersebut di Google Classroom ini. Sehingga para siswa bisa melihat materi yang telah kita share. Seperti itu. Kemudian jika sudah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ini sebagai KD yang telah saya pilih, yaitu menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pertama-tama, lalu menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa yang harus dilihat oleh para siswa adalah kemampuan dalam pemanfaatan usahanya. Bagaimana? Poin pertama adalah pentingnya informasi dalam pemanfaatan usaha. Informasi tersebut banyak macamnya. Yang pertama, informasi akan materi peluang usaha melalui berbagai media. Sehingga bisa menggunakan berbagai media sebagai informasi untuk mendapatkan peluang-peluang usaha tersebut seperti sosial media, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan kerjasama para wirausahawan dengan bekerja sama sehingga informasi akan tersebar luas dan para wirausahawan bisa saling bertukar informasi. Ketiga, mempercepat pengambilan keputusan dalam menentukan peluang usaha. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan usaha, pilihan peluang usaha, maka kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Selain dengan cepat, kita harus tepat juga dalam menentukan peluang tersebut. Kemudian membuka pemanfaatan peluang usaha yang ada. Nah, setelah kita menentukan peluang tersebut, kita dapat membuka
dan memanfaatkan peluang usaha yang telah kita tentukan. Nah, setelah itu kita dapat menggali peluang usaha, menyusun konsep, dan menciptakan nilai tambah untuk usaha kita tersebut. Poin selanjutnya adalah hal yang perlu dicermati dalam mencari peluang usaha. Nah, ada beberapa poin nih. Pertama, informasi terhadap minat dan daya beli konsumen. Ini penting karena minat dan daya beli konsumen sangat berpengaruh terhadap penjualan kita. Kedua, informasi seluk-beluk pemasaran produk atau jasa. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya karena dalam memasarkan sebuah produk, kita harus tahu nih seluk-beluknya. Bagaimana sebuah produk, misalnya produk properti, kan nggak mungkin kita pasarkan kepada masyarakat menengah ke bawah begitu. Ketiga, informasi mengenai penjualan produk atau jasa. Ini juga penting nih. Nah, yang keempat, informasi mengenai produk atau jasa tersebut yang kita tawarkan. Nah, kelima, informasi mengenai manajemen usaha. Nah, ini nggak kalah pentingnya, manajemen suatu usaha, karena manajemen usaha itu mempengaruhi kinerja usaha tersebut ke depannya. Selanjutnya ada informasi mengenai modal usaha. Modal usaha sangat berpengaruh di awal ketika kita membangun sebuah usaha. Nah, itu sangat penting. Bagaimana kita memanfaatkan modal yang kita miliki sehingga terrealisasikan dengan baik. Selanjutnya ada informasi mengenai tenaga kerja. Nah, ketika usaha kita berkembang, otomatis kita harus merekrut tenaga kerja tambahan untuk membantu usaha kita. Nah, informasi ini kita perlukan misalnya terkait biaya jasa tenaga kerja tersebut berapa dan sebagainya. Kemudian informasi mengenai perawatan peralatan, kemudian informasi mengenai administrasi pembukuan, dan terakhir informasi mengenai penelitian pengembangan. Nah, sumber informasi peluang usaha nih dibagi menjadi dua. Ada sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. Informasi primer itu seperti dari konsumennya langsung atau dari pedagang pasar, perantara, atau penjual eceran. Sedangkan informasi sekunder bisa dari catatan intern, dari pemerintah, dari statistik, media massa, dan lain-lain. Nah, kemudian nih, untuk mengidentifikasi peluang usaha, ada beberapa cara. Pertama, belajar ilmu manajemen usaha. Ini penting nih. Kemudian, yang kedua, meminta jasa konsultan manajemen. Nah, untuk pengusaha pemula, untuk menggunakan jasa konsultan manajemen ini mungkin agak berat ya. Dengan begitu kita bisa belajar mandiri mengenai manajemen usaha tersebut. Yang ketiga, minta jasa keluar dan kenalan yang pintar dalam usaha. Nah, ini jadi solusi juga nih untuk pengusaha-pengusaha pemula. Nah, ya, yang gak kalah sering kita dengar nih, ada analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? S-nya itu strength, yaitu menganalisis kekuatan usaha yang kita punya sehingga bisa dikembangkan dan mengalahkan pesaing. Yang kedua adalah weakness. W-nya weakness. Itu menganalisis kelemahan kompetitor sehingga kita memanfaatkan celah tersebut untuk menaikkan brand kita atau usaha kita. Yang ketiga ada opportunity, itu selalu mencoba setiap kesempatan yang ada dengan serius dan terencana. Nah, T-nya threat, itu ancaman. Bagaimana produk kita bisa bersaing ke depannya melawan pesaing dan sebagainya begitu. Kemudian ada faktor keberhasilan dan kegagalan dalam usaha. Apa aja sih faktornya? Ada 5 faktor. Yang pertama faktor manusia. Nah, kualitas SDM yang menjalankannya itu sangat berpengaruh. Seperti itu. Apakah dia pantang menyerah atau mudah menyerah? Itu akan menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha tersebut. Kedua, keuangan.
Walaupun keuangan tidak menjadi faktor yang utama, tapi cukup berpengaruh nih terhadap perkembangan usaha. Ketika kita mempunyai modal yang besar, maka usaha kita akan cepat berkembangnya. Sangat berbalik dengan ketika kita mempunyai modal yang minim gitu. Kemudian ada faktor organisasi. Nah, organisasi dalam usaha ini penting agar kita dapat mengembangkannya untuk menjadi bisnis yang semakin maju gitu. Kemudian ada faktor manajemen usaha ini. Nah, ini manajemen usaha sangat penting bagaimana kita mengelola keuangan, mengelola pemasaran dan sebagainya. Yang terakhir faktor pemasaran. Faktor pemasaran tidak kalah pentingnya karena suatu produk akan dikenal dan banyak konsumennya ketika pemasarannya baik dan tertuju dengan tepat gitu. Terima kasih video pembelajarannya. Nah, karena metode yang saya pakai adalah blended learning, makanya setelah saya memberi materi secara online dengan PPT, saya akan memberikan tugas seperti ini. Nah, tugas analisis peluang usaha. Bisa memberikan tugas kepada siswa dengan seperti ini, dan memberikan pertanyaan di sini. Tugas yang saya berikan adalah membuat sebuah proposal, buatlah sebuah usaha usahaan menganalisis ini. Ini tugasnya based on project, sehingga siswa akan menganalisis dan mengobservasi usaha yang telah ada di lapangan gitu. Ini bisa kita tentukan poinnya, batas waktu, sel terakhir tanggal 5. Nah, seperti itu. Tinggal kita tugaskan. Oke, selesai. Ini berikut metode dan metode pembelajaran yang telah saya buat, dijelaskan dalam video ini. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.